Nah, abis ini gue mau chit-chat bareng Mbak Dian. Gila, gue udah gak sabar banget. Mbak Dian gitu loh, yang dimana gue ngefans banget dari dulu, dari zamannya AADC 1. Kalau nonton ditutup matanya gitu ya pas kissing. Halo guys, jumpa dengan gue Lydia Eliana. Kali ini gue bakal datang ke Kick Off 1 Indonesia Award yang ke-11 di tahun 2020. Nah, nanti gue bakal ngobrol dengan Mbak Dian Sastro. Oh my god, Mbak Dian Sastro gitu loh. Dan kita juga bakal ngobrol dengan Mbak Maya Scholastika. Pasti pada penasaran kan siapa Mbak Maya? Gak lupa juga nanti gue bakal chit-chat dengan Mas Billy Bun, dimana beliau adalah founder dari Young on Top. Young on Top sendiri merupakan sebuah komunitas untuk mendevelop generasi muda. Dibanding penasaran dan gue juga udah gak sabar banget, kita langsung naik aja ke atas. Yuk, capcus! Di tahun ini dengan semangat Sumpah Pemuda, Astra mempersembahkan 1 Indonesia Award yang ke-11 di tahun 2020 bagi teman-teman generasi muda yang tak pernah kenal lelah memberikan kontribusinya di seluruh penjuru tanah air. Apresiasi ini diberikan untuk teman-teman semua yang telah berjuang di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi, dan kelompok yang mewakili kelima bidang tersebut. Kira-kira nih siapa ya yang dapat apresiasinya di tahun ini? Langsung lihat aja, check it out. Dan kita udah ada di depan pintu Catur Dharma Hall. Dibanding penasaran, yuk kita langsung masuk aja. Yuk. Guys, jadi ini acaranya udah dimulai, MC-nya udah di depan, dan di depan udah ada Mbak Dian Sastro. Oh my god, as always dia cantik dan tetap terlihat amat muda. Aku nggak sabar banget untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Dian Sastro. Oke, jadi guys di sebelah aku udah ada Mas Billy Bun. Wow, ternyata dari deket karismanya ya bikin saya wow gitu loh. Kebalik kah? Saya lagi excited karena bakal ikutan ngetop nih. Boleh. Bagaimana sih pendapat tentang Mas Billy Bun tentang 1 Indonesia Award ini di tahun ini sehingga mendorong Mas ingin jadi juri juga di sini? Yang saya suka adalah 1 Indonesia Award ini sudah tahun ke-11 tahun ini. Nah, saya tuh ngeliat banget di Indonesia itu banyak perusahaan yang kalau bikin sesuatu program atau apapun tuh taktikal. Jadi tahun ini dibikin, tahun depan nggak dibikin lagi. Yes. Nah, yang saya suka dari 1 Indonesia Award ini yang dilakukan oleh Astra adalah kalau kita ngelihat dari KPI yang paling jelasnya deh, jumlah yang apply. Jumlah yang apply itu di tahun 2010 itu cuma 120 yang apply. Tahun lalu ada 8.654 yang apply gitu. Wow. Nah, ini yang saya apresiasi banget dan kenapa saya excited, saya bilang oke, saya mau banget jadi bagian dari juri. Astra nggak cuman ngomongin nggak cuman taktikal nyoba-nyoba, tapi benar-benar konsisten bikin ini terus-terusan ke depan. Nah, kalau menurut Mas Billy Bun sendiri, apa sih harapannya gitu dengan diadainnya 1 Indonesia Award ini? Saya berharap banget semakin banyak yang apply, tapi bukan cuma semakin banyak doang secara kuantitas, tapi secara kualitasnya. Kualitas. Gitu. Nah, abis ini gue mau chit-chat bareng Mbak Dian. Gila, gue udah gak sabar banget. Mbak Dian gitu loh, yang dimana gue ngefans banget dari dulu, dari zamannya AADC 1. Kalau nonton ditutup matanya gitu ya pas kissing, terus AADC 2. Pokoknya gak sabar, gimana kalau kita langsung lari, kita langsung samperin Mbak Dian aja. Yuk, check it out. Oh my god, ada Mbak Dian Sastro di sana. Cantik banget guys. Ngobrol sedikit ya sama Mbak Dian, boleh ya? Nah, jadi gini nih Mbak, kan tahun kemarin Mbak Dian udah jadi juri, tapi kan masih jadi juri tamu. Dan di tahun ini Mbak Dian jadi juri tetap 1 Indonesia Award. Gimana sih Mbak perasaannya? Boleh diceritain ke teman-teman semua perasaannya gimana, pengalamannya apa aja?
terinspirasi banget sih. Aku kayak dengan acara hari ini aja langsung kepikiran gitu sambil dengerin yang lain ngomong tuh, aku sempet kayak makin punya banyak ide untuk bikin beasiswa baru lagi ya, khusus buat pekerja seni atau kayak gimana. Apa sih itu? Apa yang bikin saya tersentuh, terenyuh, terharu gitu buat Mbak Dian? Rata-rata yang terpilih itu adalah mereka-mereka yang sebenarnya kesulitannya tuh tingkat kesulitan dan keadaannya tuh lumayan besar, berat, tapi mereka tetap melakukan apa yang mereka lakukan. Padahal aku aja nggak kepikiran untuk melakukan sesuatu yang dilakukan. Jadi kayak terharu banget sih gitu loh. Di Indonesia tuh ternyata banyak loh orang baik. Iya. Banyak banget orang pinter. Dengan adanya Satu Indonesia Award, kita tuh jadi sadar ternyata di Indonesia tuh banyak orang-orang keren ya. Apa sih artinya Sumpah Pemuda buat Mbak Dian sendiri? Jadi pas banget dengan adanya Satu Indonesia Award, kita bisa cukup bangga dengan prestasinya teman-teman kita yang mungkin berasal dari geografis yang jauh banget dari kita. Kayak misalnya tadi kan Mbak Maya itu kan dari Flores, walaupun dia bikin kegiatannya di Mojokerto gitu loh. Tapi saya bangga saya jadi orang Indonesia karena di Indonesia punya Mbak Maya Scholastika. Kebayang nggak? Jadi mestinya dengan Satu Indonesia Award kita semua yang nonton atau kita semua yang baca ini jadi bener-bener ikut-ikut bangga. Kita tuh satu Indonesia, kita tuh satu domain sama orang-orang keren ini gitu. Tapi dalam diri Mbak Dian sendiri, optimis nggak sih gitu kalau kita bisa jadi bangsa yang keren itu gitu? Aku optimis banget karena sebenarnya dari ada parameter tertentu di United Nations yang menghitung seberapa besar suatu bangsa itu punya kemampuan dan insting memberi atau menyumbang secara sosial gitu kepada orang-orang yang bahkan dia nggak kenal. Itu ternyata Indonesia nomor 1. Gila, keren banget. Nah, jadi guys, udah denger kan pengalaman apa aja dari Mbak Dian Sastro? Mbak, kita selfie sekali aja ya. Mumpung loh, bener gak sih? Ini sih Mbak Maya. Halo, apa kabarnya? Nah, jadi guys, ini namanya Mbak Maya Scholastika, pemenang Satu Indonesia Award tahun 2019 tentang sayur dan buah organik, sayur kategori lingkungan. Oke, kategori lingkungan. Nama produknya 12 organik. Jadi kalau teman-teman mau cobain dan itu enak banget, aku juga udah makan, udah coba 12 organik. Itu kita bisa dapetin di mana aja tuh Mbak produknya? Di Surabaya sih, masih di Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya. Nah Mbak Maya, kenapa sih memilih bertani nih Mbak? Oke. Jadi ada 2 yang saya dapatkan yang membuat saya jatuh cinta sama pertanian organik. Itu adalah yang pertama rasa. Jadi dari rasa dulu kok beda. Sayur ini kok beda dibandingkan yang di Surabaya. Kemudian yang kedua adalah tentang filosofi. Ternyata pertanian organik itu tidak hanya bicara tentang budidaya, tetapi berbicara tentang kehidupan yang sesungguhnya. Nah, apa sih apa yang diberikan 12 organik itu untuk konsumen supaya tetap dipilih oleh konsumen? Karena kan memang sekarang lagi maraknya banget nih kan sayur organik, buah organik. Persoalan pertanian di Indonesia itu dari zaman dulu, zaman sampai sekarang itu masalahnya tetap sama. Konsumen tidak tahu siapa petaninya. Nah, dari kita benar-benar pertemukan konsumen dan petani. Nah, jadi konsumen situ pun kita membuka sehingga konsumen akhirnya lebih, ketika dia udah ketahui petaninya, dia oh bahan pangan saya makan itu produksinya sama. Oh ini loh ibu petaninya gitu. Jadi apa manfaat setelah Mbak Maya sendiri menerima menerima Satu Indonesia Award gitu? Apa manfaat buat 12 organik dan Mbak Maya sendiri? Jadi dari Astra itu kami semakin dikuatkan lagi. Dikuatkan untuk melakukan apa yang kami lakukan. Kemudian dengan jaringan Astra, kami semakin mengetahui update informasi ya, bagaimana membangun jaringan, bagaimana apa yang sudah kami lakukan ini bisa dikembangkan. Oke, baiklah, terima kasih banyak Mbak Maya atas waktunya. Semoga dapat tetap terus ya menginspirasi generasi muda di sana. Oke, kita boleh selfie sekali ya Mbak ya. Oke guys, terima kasih telah mengikuti Lydia dari pagi sampai siang hari ini. Tadi kita udah ngobrol banyak banget dengan Mbak Dian Sastro. Oh my god, cantik gila gitu loh. Gila. Dan kita juga udah ngobrol sama Mbak Maya Scholastika. Gak lupa juga kita tadi udah ngobrol sama Mas Billy Bun yang ternyata dari deket karismanya menggebu-gebu sekali ya saudara-saudara. Oke, gue mau ngingetin nih buat teman-teman semua yang punya teman-teman atau punya kenalan yang telah berkontribusi positif atau teman-teman yang inspiratif di 5 bidang tadi yang udah gue sebutin, atau mungkin kamu sendiri orangnya, boleh langsung daftar aja di link di bawah ini ya kan ya, masa sih enggak.
Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih untuk mengikuti semua keseruan Lydia hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan bosan-bosan lihat muka Lydia. Oke, see you on next video.